Ini segmen kita ini kan memang ya menengah ke atas nih. Apalagi yang narasumbernya dan pendidikan hari ini bro. Nih Bang Samsul. Kita kan di kampus ini bukan hanya satu suku Bang. Banyak suku, banyak tradisi, banyak kebiasaan. Betul. Yang dari luar dibawa ke kampus. Ada standar gak sih Bang untuk standar ramah itu seperti apa? Ini kan kadang kita rajuh Bang. Ya. Bagi kita menegur orang itu ramah bagi kita. Tidak menegur karena dia memang introvert, lalu dibilang gak ramah. Ini standarnya seperti apa? Oke, jadi betul saya setuju bahwa standar ramah itu antara satu etnis, satu komunitas masyarakat bisa berbeda. Kayaknya pasti kaitannya dengan Pancasila juga nanti. Antara satu dengan yang lain. Ya itu harus lah ya Pancasila, NKRI harga mati kan gitu ya. Nah, tapi bicara tentang standar ramah di kampus gitu ya, itu saya kira bisa dibuat standarnya, ya kan? Senyum, sapa, salam misalnya begitu kalau di sekolah-sekolah kan. Ya. Jadi itu sudah membuat menjadi satu standar. Nah, berdiri. Wah gitu ya. Saya ingat tuh waktu SD itu begitu tuh. Dan itu kalau misalnya dikampanyekan lewat poster, lewat dan sebagainya, orang akan menjadikan itu semacam rules, semacam aturan yang akan menjadi satu habit bagi dia, menjadi satu budaya yang pada gilirannya itu akan berkelanjutan untuk dilakukan. Makanya kan seneng ya kalau misalnya tegur kami jika tidak ramah ada pinnya. Oh berat bang, gitu. Berat bang serius. Ini bukan hanya di kampus loh. Ya, di luar itu pemerintah sudah kasih pengumuman nih masyarakat tegur kami begitu ditegur. Ini berdasarkan puisi Gus Mus loh bang. Oh gimana? Kau ini harus aku ini harus bagaimana dan kau harus aku harus bagaimana dan kau harus bagaimana gitu. Ya, betul. Aku melangkah, kau serimpung kakiku misalnya gitu ya. Jadi puisi balsemnya kayak gitu. Jadi ya itu memang salah satu mental model kita yang perlu dievaluasi bahwa kita siap memberikan nasihat masukan pada orang lain tapi kita tidak siap dikritik. Nah, kita anti kritik terhadap yang lain dan itu salah satu karakter yang saya kira perlu dilatih. Itu perlu dilatih. Kritik mau tidak dikritik. Aduh. Kalau ngeritik kan nomor satu misalnya, tapi kalau ketika giliran dikritik, nggak bisa. Tidak seperti itu. Pala batu semua. Dan manusia itu tidak hidup sendirian. Nah itu yang paling penting. Manusia kan homo socius ya, dia saling berinteraksi, saling membutuhkan atau sama yang lain, gitu kan. Dia saling belajar, kan intinya begitu. Dalam konteks dunia yang luas seperti ini, itu dibutuhkan untuk sukses sebenarnya, ya kan? Menghargai budaya orang lain, menghargai bagaimana cara orang lain itu berbicara, cara sopan santun dan lain sebagainya. Saya kira bicara tentang kampus sama mahasiswa ini tidak sulit untuk diwujudkan manakala habitus ramah itu tadi menjadi satu komitmen bersama sebenarnya. Saya kira ada satu titik temu yang mempertemukan bahwa standar ramah itu apa? Standar ramah itu kan artinya menyenangkan. Ya kan? Ada juga orang yang misalnya ketika lagi sedih coba disenyumin. Misalnya dia lagi berduka kemudian kita tertawa. Walaupun tertawa itu ramah, tetapi ternyata itu tidak cocok. Jangan kan begitu. Kan begitu ya. Nah, artinya ada satu benang merah sebenarnya yang menghubungkan antara standar ramah antara satu orang dengan yang lain. Bahkan kalau misalnya kita lapar, kita nggak perlu pakai ngomong. Misalnya kita nggak tahu bahasa Inggris nih, nggak tahu bahasa Arab. Kita mau ngomong lapar, kita pakai kode saja. Bahwa orang sudah tahu bahwa kita mau makan gitu, misalnya seperti itu. Dengan kata lain bahwa tinggal kita cari apa sih yang menjadi ciri khas ramahnya kampus kita atau kampus yang lain misalnya begitu. Dan itu menjadi jualan kita, kan mestinya begitu. Nggak ada satu mahasiswa pun yang tidak tertarik ya untuk kuliah di kampus yang menyenangkan mereka, kan begitu. Nah, di kampus di mana hak mereka diberikan tetapi mereka tetap menikmati, tetap merasa nyaman, kan begitu. Senang. Jadi masuk dengan senyuman,
pulang jangan nangis bro. Nah, Wah ini aku seneng juga. atau jangan Tambah seneng emosi, gitu. atau jangan pulang dengan emosi kan begitu kan. Nah, artinya bahkan bentuk bangunan kampus pun sebenarnya harusnya dibuat ramah. Kan mestinya begitu. Wait, ternyata Iya. ini kan sebelum ke standar gitu tadi. Ternyata untuk munculkan sebuah standar itu dari sudut tempat pun itu diperhatikan nih. Ranah, tadi udah saya katakan, habitus kali modal plus ranah. Sama dengan praktek sosial. Artinya praktek sosial ramah mahasiswa itu akan terwujud kalau habitusnya itu memang dibangun. Dan habitus itu adalah disposisi dari pengalaman sebelumnya ke pengalaman yang dibawa ke kampus. Orang Kapuas Hulu bawa habitusnya ke sini, orang Sintang bawa kampusnya ke sini, orang Melawi bawa kampusnya ke sini, orang Madura dari Jawa Timur bawa kampusnya bawa habitusnya ke sini, orang Bugis dari Makassar kalau dia kuliah di sini dia bawa habitusnya ke sini, ya kan? Tetapi habitusnya itu tadi ketika dia bertemu, ya itu harusnya dibuat sedemikian rupa, terkondisikan sedemikian rupa sehingga mereka antara satu dengan yang lain itu bisa menghargai perbedaan itu tadi. Iya. Kan begitu. Iya. Mungkin waktu semester 1 mereka sulit beradaptasi. Ya. Menyesuaikan gaya bicara dan sebagainya. Iya. Nah, karena itulah Saya sih kok ingat itu sih, gue tawa sih kawan saya dulu. iya, sulit menyesuaikan. Kamu. Aja seiring jalannya waktu, mulai nyatu. Wah lama prosesnya ternyata. Karena itulah maka modal sosial yang ada di kampus, ya, perbedaan yang ada di kampus itu senyatanya bisa dipadukan gitu kan. Artinya melalui apa? Lewat program-program kampus misalnya. Kalau kita punya Mahat ya. Nah Mahat itu kan tempat pertemuan, perjumpaan. Tiap hari itu ketemu. Ya kan? Mau nggak mau dia kan harus makan bersama. sama-sama. Ya pasti ramah gitu. Dan kemudian ada UKM kan tempat perjumpaan juga. Perjumpaan antar etnis, antar selera gitu kan. Selera sosial, antar karakter dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bicara tentang ruang perjumpaan tadi gitu ya. Ruang perjumpaan tadi itu memang kondisi sosialnya memungkinkan terwujud itu. Tetapi itu tidak cukup. Tadi saya katakan bentuk bangunannya juga harus ramah. Jadi kalau ramah ini bukan hanya soal hubungan sosial saja yang ramah, tapi kampus yang ramah itu seperti apa gitu. Bentuk bangunan kampus yang ramah itu seperti apa? Ditambah lagi di kampus kita nih Bang, ada disabilitas loh. Ya. Nah itu bukan hanya ramah modelnya, tetapi ramah fasilitasnya juga. Nah itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata di sebuah kampus ya ada kelompok-kelompok belajar yang sebenarnya harus diperlakukan sama begitu ya. Tetapi dia punya kebutuhan yang berbeda, maka dia disebutlah disabilitas. Ya. Dia punya kebutuhan yang berbeda. Kalau kampus sama mahasiswa mestinya bagi tunanetra ya. Mestinya sumber belajar dia juga disiapkan dong supaya ramah kepada mereka kan. Kan banyak habis Quran dari kalangan disabilitas netra misalnya begitu ya. Nah, jadi misalnya Al-Quran, kita tersedia Al-Quran Braille. Ya, kemudian buku-buku ajar itu di Braille semua. Memang ongkosnya akan mahal, tapi itu resiko untuk Saya pernah nanya loh, pembuatan satu buku itu mahal untuk Braille loh, serius. Betul. Jadi untuk itu makanya kita tidak bisa sendirian. Untuk mewujudkan kampus sama mahasiswa, kita harus bekerja sama dengan unsur-unsur yang lain. Stakeholder misalnya begitu, pemerintah daerah, masyarakat, Kita hilangin ego ya. aktivis gitu. Karena kita tidak bisa sendirian. Nggak bisa ego kita. Dalam sistem sosial itu tadi prasyarat fungsional salah satunya integrasi. Integrasi itu bukan integrasi dalam konteks yang minimal di kampus, tapi dia adalah dalam konteks yang lebih luas, eksternal. Pihak eksternal kita sudah bekerja sama. Kita perlu noise loh sebenarnya. Iya. Berisik-berisik itu penting. Karena ada sebuah penelitian ini jauh nih ya. Ada suatu penelitian, ada satu ruangan dibuat kedap suara. Ya. Bukan kedap udara ya, kedap suara. Dimasukin nih satu orang. Tanpa noise sekalipun. Ini manusia nih. Ya. Begitu dia masuk, jangankan 1 jam. 1 menit dia nggak betah. Ya. Kayak sepi sunyi gitu. Ternyata betul kata Abang tadi bahwa manusia ini adalah makhluk sosial gitu. Sosial. Yang perlu berisik,
perlu noise gitu loh. Iya. Iya kan? Betul. Maka kalau Anda sendiri, terus sini dong, tak berisikin itu. Jadi kalaupun misalnya ada konflik-konflik gitu ya, ada situasi yang emosional di tengah-tengah hubungan sosial itu, saya kira itu bagian daripada dinamika lah. Tapi lagi-lagi aturan, batasan yang kemudian kita siapkan untuk kebutuhan tersebut, ya pencapaian tujuan yang tadi saya katakan goal attainment itu sudah punya seperangkat yang mengatur itu, maka mestinya konflik-konflik itu bisa kita minimalkan di tengah-tengah kita. Karena yang namanya setuju nggak setuju itu biasa. Biasa. Tetapi standarnya itu kan standar yang kita buat untuk meminimalkan itu, ya. Saya kira itu akan menjadi komitmen bersama. Kalau tadi yang tadi udah saya katakan, sumber daya manusia yang ada di sini itu tahu, ya kan, tentang apa yang disebut ramah, mana yang tidak disebut ramah. Kembali ke soal mahasiswa-mahasiswa disabilitas tadi, gitu ya. Sudahkah ada tanggal landai misalnya? Tanggal landai. Ada sih. Ya ada tapi cuma kan tidak masif untuk wilayah-wilayah tertentu. Dan cuma lingkungnya jauh. Di kampus-kampus Kalimantan Barat, semua kampus Kalimantan Barat, saya kira kebutuhan untuk kampus sama mahasiswa ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, gitu. Hak-hak disabilitas bagaimana? Sudah diperhatikan apa belum? Misalnya tadi sumber belajar, kemudian fasilitas bagi mereka yang menggunakan kursi roda, misalnya begitu ya. Kemudian kantin, toilet, begitu ya. Dan kalau misalnya dalam konteks kampus saja, ketika mereka keluar dari kampus, mereka ketemu jalan raya. Bayangkan kalau misalnya mereka ingin ke kantin di depan, kan gitu ya. Mau beli makan di depan, sementara di situ jalan raya, di mana jangankan disabilitas, kita yang tidak disabilitas pun ngeri untuk nyeberangin jalan. Misalnya begitu. Di kampus-kampus di kampus-kampus yang lain, kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan, gitu ya. Itu menjadi satu hal yang dibutuhkan, ya kan? Tidak hanya bagi kita yang tidak disabilitas, tapi mereka juga. Sepertinya kayaknya kita ini sering jalan-jalan lah. Ya. Bang ya? Jalan sehat ya. Jalan sehat maksudnya. Jalan sehat. Biar ada pengalaman baru lah. Betul. Untuk orang kalau di UGM misalnya yang saya tahu ada kawasan-kawasan di mana mereka itu ya disiapkan sepedanya gitu. Saya yakin sepedanya buat main nih. Di UI juga ada kawasan-kawasan di mana ada bisnya juga ya. Bisnya gitu kan. Nah, jadi tidak sembarang ya kondisi kalau kampus di dekat jalan raya ya memang begitu. Tetapi saya kira satpam dan lain sebagainya bisa turut andil lah. Jadi gini Bang, saya pernah itu ngomong sama orang kayak gini. Orang nggak perlu diajarin bagaimana standar ramah tadi. Ketika lingkungan sudah mendukung, mereka masuk, mereka sudah menyesuaikan. Contoh misalnya ke Singapura. Betul. Saya nggak pernah ke Singapura sih Bang. Betul. Tapi berdasarkan cerita orang. Ini ke Singapura kita perokok nih. Nggak merokok sampai sana. Iya betul. Karena dendanya itu luar biasa 500 ribuan bahkan sampai jutaan. Ya artinya itu kan karena ada denda ya. Artinya orang takut. Itu bukan karena denda. Di Jepang orang buang sampah. Kan awal-awal kan memang ditakut-takuti dulu gitu. Kalau di Jepang. Lama-lama kan jadi habit, kebiasaan nantinya. Kalau di Jepang orang kalau mau buang sampah ya udah tahu. Bahwa buang sampah itu bukan kerjaan orang lain. Tapi kerjaan kita yang seperti itu kan. Nah sama seperti misalnya kalau kita berkunjung ke kota pelajar di Jogja. Pada hari ini di sudut-sudut di kota Jogja misalnya. Ketika kita melewati satu perkampungan di masyarakat di Gunung Kidul atau apalah begitu ya. Kita ya punya kebiasaan menyapa gitu. Jadi sibuk dan itu ngerembes ke kampus. Ketika ada dosen lewat, kita sapa. Kan begitu. Enak ya, kan begitu. Enak sih. Mana kabarnya? Nah, dosen menanyakan hal yang sedemikian rupa. Sehingga
si mahasiswa tadi merasa kita ini bagian dari mitra. Dan kemudian kita nggak merasa risih dengan kelompok-kelompok belajar yang dalam tanda kutip itu disabilitas, gitu ya. Kita menjadikan mereka sama, karena mereka sebenarnya bukan menuntut hak yang berbeda, mereka menuntut hal yang sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka yang disabilitas itu, ya mereka butuh berinteraksi juga dengan kita. Ya. Nah, artinya kita jangan membeda-bedakan diri. Kenapa? Karena kalau kita membeda-bedakan diri, dosen membedakan mahasiswa satu kebutuhan yang berbeda, oke. Tapi membedakan sikap kita terhadap yang lain itu namanya diskriminasi. Wah, ngeri itu. Ya kan? Ngeri itu. Diskriminasi adalah salah satu penanda bahwa kita tidak ramah. Gitu. Dan nanti akhir-akhirnya bully. Nah, ujung-ujung bully. Kemudian kalau kita punya mahasiswa disabilitas, ya kita harus tahu juga bagaimana strategi mengajar yang pas. Jadi misalnya coba lihat gambar di belakang saya, gimana perasaan mahasiswa yang disabilitas netra. Oh, berat. Coba kamu bayangkan bagaimana pemandangan yang ada di sini. Nah, itu lebih human ya, lebih memanusiakan. Gimana melihat gunung, Bang? Saya pernah nanya wawancara sama tunanetra. Ya. Dunia indah, saya tanya, indah menurut kamu seperti apa? Ya. Apa bahasa mereka? Indah itu dari suara. Ya, betul. Kami tidak mengenal warna, kami hitam semua. Coba, saya aja langsung terdiam digituin. Gimana mau gambarin gunung? Iya, betul. Kan? Gunung nggak bersuara gitu, hanya burung. Gitu. Bang, ini saya harus potong dulu nih, Bang. Siap. Karena memang waktu nih kan. Saya mau ketemu durasi. presiden soalnya. Bang, kalau menurut Abang sendiri, ya kan, banyak mahasiswa baik di kampus IAIN ataupun di luar sana. Bahwa birokrasi di kampus dari tataran bawah sampai ke dosennya itu menakutkan loh, Bang. Seperti singgung tadi di pertengahan, berangkat masuk senyum, pulang emosi loh, Bang. Iya, betul. Ya benar, serius ini kejadian di mana-mana gitu. Jadi sehingga yang muncul di masyarakat, muncul kata tidak ramah, bukan karena kita tidak tegur sapa, bukan karena tidak apa, karena memang personnya dari orang-orangnya itu tadi, ada satu atau dua yang membuat dia nyebar tuh kemana-mana. Karena iklan dari mulut ke mulut itu lebih berbahaya dibanding apalagi zamannya viral sekarang ya. Iya. Artinya Ini sikapnya menurut Abang gimana sih? Nih orang bisa nonton nih bisa mengetahui bahwa selama ini aku gitu. Ya, ini kan soal pola-pola yang kita pelihara tadi. Pola-pola itu kalau dalam bahasa Network Person itu latensi, dan itu menunjukkan seberapa kita punya daya tahan. Kan begitu ya? Ya. Nah, Tricia S. John itu mengatakan bahwa sebuah kampus yang ramah itu, sebuah sekolah yang ramah itu setidaknya saya nggak hafal jadi saya bawa contekan. Saya catat, Bang. Yang pertama itu adalah tersedianya lingkungan belajar yang aman. Gitu. Jadi kalau misalnya kata Tricia S. John masih ada angka partisipasi untuk hadir di kelas itu sedikit misalnya, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah dari dosennya atau dari cara belajarnya. Misalnya orang itu biasanya kalau ingin pergi ke suatu tempat kan kalau dia senang ya. Oh iya dong. Nah, coba bayangkan kalau misalnya ada dosen tapi mahasiswanya itu yang datang cuma 3 atau 4 orang. Berarti dosennya nggak menyenangkan gitu kan. Nah, atau karena terpaksa. Atau terlalu menekan ke mahasiswa. Terpaksanya aku ikut ya. Nah, gitu kan. Seneng-senengin maksudnya. Nah, itu artinya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi mahasiswa itu menjadi satu kebutuhan bagi kampus yang ramah mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya mereka yang disabilitas masuk ke kelas, mereka tidak merasa aman dan nyaman, mereka nggak dapat apa-apa dari sini. Kan begitu? Betul. Ya, artinya mereka kuliah di sebuah kampus, mereka ingin mendapatkan haknya, mereka ingin pintar. Jangan kita mengatakan bahwa pintar itu
itu dari dosen saja. Tetapi pinter itu adalah bagaimana ketika situasi di kelas itu memang mengkondisikan semua yang ada di kelas itu jadi pinter. Ya. Jadi filosof Yunani kuno itu mengatakan, kan banyak orang mengatakan bahwa orang pintar itu belum berkarakter, tapi salah satu filosof Yunani kuno, kalau nggak salah saya Aristoteles apa Plato gitu ya, dia mengatakan bahwa kalau dia itu tidak berkarakter, bermoral buruk dan sebagainya, berarti dia belum pintar. Gitu. Ya. Apa gunanya belajar tinggi gitu kan? Jadi kalau pintar atau tidak itu bukan indikator itu berkarakter atau tidak, justru kalau dia pintar dia mesti berkarakter positif. Itu. Tapi lagi Karakternya positif ya. Positif. Kemudian yang kedua, telah optimal tidak pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan bahkan spiritual, gitu ya, yang ada dan itu dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya ketika di kelas misalnya tadi tidak ada bullying, tidak ada dosen yang maki-maki mahasiswa pun senang. Tapi bukan berarti harus satu sisi dosennya saja. Ada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah, ya tetap harus kita lakukan evaluasi, tetap harus kita bina, kita bimbing, kita benarkan jalannya, gitu kan? Kita benarkan perilakunya, kan begitu, supaya dia tidak mengganggu sistem sosial yang ada. Nah, ini kadang merembet tuh Bang. Ya, Satu orang kadang bawa 10, bawa kawan dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Ngeri dah. bayangkan kalau dia ke kelas pakai kaos, kemudian sambil rokokan gitu kan. Ditegur malah Ya, marah. tetap harus ada regulasi dan kita bicara menggunakan regulasi, yang regulasi itu menjadi kesepakatan bersama. Disitulah fungsinya kontrak belajar, kan begitu. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antar berbagai unsur. Yang tadi saya sebut dengan integrasi tadi. Nah, Tricia S. Jones juga mengatakan bahwa butuh hubungan timbal balik antar berbagai unsur, baik internal atau eksternal, dalam mewujudkan komunitas belajar yang ramah tadi. Jadi kalau misalnya ada terjadi pelecehan seksual, terjadi kekerasan fisik gitu ya. Laporan polisi nggak? Ya mekanisme itu harus diselesaikan di kampus dulu. Maka kampus kita harus punya pusat-pusat layanan hukum Ada sebenarnya. dong. Nah, Kita itu udah lengkap nih. itu kelebihan Ian Pontianak. Dia Betul. Jangan ragu masukin Pontianak ya. Ketemu sama beliau. Luar biasa ilmunya. Dia punya kita Ian Pontianak punya pusat layanan hukum. Artinya itu menjadi satu modal yang tadi saya katakan. Ya kan, modal untuk mewujudkan kampus ramah mahasiswa. Dan kemudian yang ketiga, budaya kampus yang membentuk pola yang ramah tadi. Artinya kalau kita bicara tentang daya tahan dan bicara tentang latensi, pemeliharaan pola ini kan menjadi satu hal yang penting. Terwujud menjadi budaya kampus. Ya kan? Nah, bayangkan kalau misalnya kampus kita ketika mulai masuk gerbang sampai ketika kita keluar gerbang, semuanya menunjukkan muka bersahabat. Seru Senang sekali kita kan, gitu kan. Siapa yang tidak mengimpikan situasi? Saya hari ini dapat atmosfer kesimpulan seperti loh Bang. Saya pinginnya nanti buat tagline kayak gini. Ya. Masuk senang, pulang gembira. Asik. Gitu kan. Keren gak tuh? Makasih. Artinya kita harus bahagia. Dan kampus ramah mahasiswa itu adalah membahagiakan. Iya. Ya. Dan memang jujur saja nih ya, kita hidup kan untuk bahagia ceritanya. Iya betul. Masa iya kita hidup untuk bahagia tapi nyusahin orang lain? Kita belajar enggak bahagia, keluar nilai dari dosen enggak bahagia gitu kan. Dosen yang kena protes mahasiswa enggak bahagia. Jadi semacam ini bukan ruang belajar yang sehat. Kan lebih seperti itu. Kiamat ini. Bang, ini gak terasa kita mau 1 jam nih Bang. Serius gak terasa. Saya bicara ini. Abang selaku Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ini saya pengen nanya yang barangkali abang mikirnya panjang lah, tapi itu dipersingkat saja. Ya. Semua kampus sama gak sih? Semua kampus mesti punya komitmen yang sama untuk mewujudkan kampus ramah mahasiswa. Kalau sekolah, dia punya komitmen yang sama untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Dan ini saya kira masif dilakukan, kan begitu. Masif dilakukan di mana-mana. Tetapi fungsional atau tidak, nah ini menjadi persoalan. Makanya mekanisme
audit, mekanisme evaluasi itu harus tetap dilakukan dari mulai pihak internal kampus atau sekolah masing-masing. Kemudian ada pihak-pihak eksternal yang kemudian juga ikut memantau gitu kan. Nah, Dewan Pendidikan ini fungsinya sebagai mediator, tim supportnya pemerintah daerah sebenarnya untuk mewujudkan apa yang selayaknya idealnya pendidikan itu dikerjakan begitu. Makanya fungsi Dewan Pendidikan ini sangat strategis sebenarnya karena dia menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Iya. Kan begitu. Betul. Karena pemerintah daerah yang ngeluarin kebijakan, tapi kebijakannya itu tepat sasaran enggak sama masyarakat? Atau apakah masyarakat ini punya keluhan, kritik dan lain sebagainya? Nah, itu yang yang berhubungan dengan pendidikan itu mestinya bisa disondingkan oleh Dewan Pendidikan ke pemerintah daerah yang kemudian akan mewujud ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, Bang. Ini terakhir ya. Saya juga akhirnya dapat kesimpulan kayak gini. Semua kampus itu sama. Betul. Ilmu yang diajarkan sama. Gak ada 1 tambah 1 sama dengan 10, gak ada. Semua rata itu 2. Ya kan? Yang membedakan tadi berdasarkan pengalaman abang segala macam. Satu loh Bang, lingkungan loh sebenarnya. Iya. Lingkungan loh yang menentukan kampus itu macam. Ya atmosfernya itu. Nah, bagaimana membentuk itu? Yang ramah, yang tidak berlebihan juga. Tahu porsinya masing-masing. Nah, saya pikir itu bagaimana membangun itu tadi. Nah, itu tadi sudah saya ulang kembali ya, bahwa ada 4 prasyarat fungsional untuk mewujudkan kampus sama mahasiswa. Betul. Yang pertama pada tataran adaptasi. Ya, siapkan dulu sumber daya manusianya. Betul. Ya, dari mulai rekrutmen sampai kemudian pendampingan. Dapat nilai A ya Pak ya. Jadi dari mulai rekrutmen tidak hanya sekedar direkrut saja, tapi didampingi, dikawal, dievaluasi, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian siapkan dong regulasi-regulasi yang ramah mahasiswa supaya ini menjadi standar yang kita akui bersama begitu. Dan kemudian yang kedua adalah goal attainment, pencapaian tujuan. Tujuan tadi. Pencapaian tujuan itu dilakukan dengan kurikulum yang ramah gitu ya, tidak memberatkan mahasiswa, tetapi itu tidak juga mengurangi kualitas daripada pendidikan gitu ya. Kemudian visi, misi dan tujuan tadi gitu ya, itu harus betul-betul integrasi ya. Didukung gitu ya, didukung bersama dalam prasyarat fungsional yang ketiga, yaitu integrasi. Tetapi tidak cukup di internal kampus. Support system itu harus didukung dari pihak-pihak luar kampus juga, masyarakat di sekitar kampus, pemerintah daerah yang support terhadap kebijakan kampus yang ramah tadi, termasuk stakeholder yang bakal menerima alumni-alumni kita. Itu juga bagian daripada kerjasama yang harus kita lakukan dalam konteks mewujudkan visi besar tentang kampus apa mahasiswa. Kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah latensi. Daya tahan kita tuh harus diuji. Ya. Jadi seberapa berdaya tahannya kita. Jadi dengan demikian masalah intoleransi, masalah tidak ramah, masalah tidak peduli terhadap disabilitas dan sebagainya, itu adalah ujian bagi kita. Ujian itu menjadi tantangan sekaligus peluang kita untuk terus-menerus menciptakan inovasi-inovasi bagaimana kampus ramah mahasiswa itu bisa kita wujudkan. Oke, luar biasa. Luar biasa nih. Tonton nih podcast nih buat para pendidik, buat dosen, buat tendik, dan buat orang tua, dan juga khusus buat mahasiswa ya. Baik mahasiswa yang Pontianak ataupun di luar. Ditonton aja, nanti dapat deh bagaimana sih sebenarnya kampus ramah mahasiswa. Ini menurut saya udah komplit sih, masih banyak sih. Tapi kan masih ada pertemuan yang berikutnya yang membahas tentang caranya, terus membangun karakternya. Itu kan masih banyak, itu belum kita bahas nih Bang. Betul. Bang, satu kalimat deh. Ya. Untuk kampus ramah mahasiswa. Oke. Mewujudkan kampus ramah mahasiswa itu seperti kita bicara tentang bagaimana pentingnya membangun karakter, gitu ya. Karakter itu
seperti 2 botol air minum yang kita isi air. Yang satu kita kasih garam, yang satu kita kasih pewarna. Mana yang berubah warna? Si warna. Kasih pewarna. Tetapi mana yang berubah rasa? Garam. Karena itu kampus ramah mahasiswa bukan soal tampilan kampusnya yang bagus, yang mentereng, bertingkat tinggi dan terlihat elit, ya. Tetapi soal rasa. Karena rasa nggak pernah bohong. Rasa tak pernah bohong. Jadi iya, kan? betul. Jadi artinya sebesar apapun kampus, kalau mahasiswanya tidak merasa itu tidak ramah. Iya. Pegawai-pegawainya merasa kampusnya tidak ramah, gitu ya. Ya, ini soal di sini, Pak. Oh, iya, sini Pak. Di sini. Betul Bang. Aduh ngeri Bang. Hati ini. Harus jadi komitmen bersama. Oke. Kalau saya simpel aja dari kata beliau, karena rasa nggak pernah bohong. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Baik, kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Tongkrongin selalu, pantengin selalu, dan tonton selalu Barometer Kampus. Kita akan menyajikan beragam ilmu ya, dan juga informasi untuk Anda semua. Dan jangan lupa buat orang tua di rumah, buat kawan-kawan yang hari ini sudah lulus SMA ataupun ingin melanjutkan kampus, impian kamu, datang ke Pontianak deh. Insya Allah kita sudah siap dengan ramah untuk mahasiswa. Kampus ramah untuk mahasiswa. Yayan Pontianak ya. Yayan Pontianak. Oke. Ada promo untuk S2 nanti? Oke. Saya dari Pasar Sarjana Pontianak, saya wakil direktur Pasar Sarjana Pontianak. Kami juga memiliki dua program, ada program studi. Yang pertama adalah magister, yang kedua doktor. Jadi kita punya 4 program studi magister. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam, itu sudah unggul. Kemudian magister ekonomi syariah itu juga sudah unggul. Kemudian ada 2 yang terakreditasi juga gitu ya. Itu yang pertama adalah magister pendidikan bahasa Arab, kemudian ada magister studi Islam. Nah, studi Islam ini bisa menampung konsentrasi apapun, di situ uniknya di situ. Jadi latar belakang apapun dari kondisi apapun gitu ya, itu bisa kita tampung karena studi Islam itu luas cakupannya. Di level doktoral kita punya doktor studi Islam. Ya, jadi artinya kita sudah punya program dokter juga. Jadi jangan ragu untuk bergabung sebagai mahasiswa di Pontianak. Kita punya pengajar-pengajar berkualitas dan yang paling penting ramah mahasiswa. Luar biasa. Oke, dari wakil ketua ya? Wakil direktur. Wakil direktur Pasca maksudnya. Sarjana. Wakil direktur Pasca Sarjana. Ada 2, ada S2-nya, ada S3-nya. Gampangnya seperti itulah. Kalau pengen lanjut S2 silakan, ada nih, semua ada di sini. Yang ketiga yang pengen lanjutkan S3, enggak mesti harus jauh-jauh. Iya. Sambil kerja juga bisa Pak ya? Mahasiswa disabilitas juga ada yang kuliah S2 di. Oh bisa Bang? Ada. Biasa. Oke deh, buruan deh daftar di Pontianak. Saya Asep dan beliau. Saya Samsul Kurniawan. Oke, pamit dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kalau ada isinya sebarin deh ya, gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.